Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, kecelakaan beruntun 7 kendaraan yang dipicu oleh truk bermuatan galon air di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat dinilai sebagai kecelakaan maut yang bakal terus berulang. Pengamat transportasi menyebut Indonesia tengah mengalami darurat keselamatan jalan. Lalu apa alasannya dan siapa yang bisa menyelesaikan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Namun sebelumnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Jagorawi laka bos, laka. Lagi-lagi kecelakaan maut yang melibatkan truk remblong kembali terjadi. Rabu malam 4 Februari 2025, sebuah truk bermuatan galon yang melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta diduga mengalami masalah dengan remnya di dekat gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Truk tersebut kemudian menabrak 6 kendaraan lain yang sedang mengantri membayar e-tol. Akibatnya, 7 kendaraan mengalami kerusakan, 3 di antaranya terbakar. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengatakan kecelakaan beruntun ini menyebabkan 19 orang menjadi korban. 8 di antaranya meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka-luka termasuk supir truk. Adapun kendaraan yang terlibat ada 7 kendaraan ya. 1 truk tronton, kemudian 5 minibus dan 1 sedan ya. Korban ada 19 ya. 8 meninggal dunia, kemudian 3 luka berat, ya, 3 luka sedang, dan 5 luka ringan. Usai kecelakaan maut tersebut, Polda Jawa Barat dan Korlantas Polri sudah menurunkan Traffic Accident Analysis, menggelar olah tempat kejadian perkara hingga memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti berupa CCTV. Namun polisi belum bisa memastikan apakah kecelakaan maut beruntun ini dipicu oleh truk yang mengalami remblong atau bukan. Karena traffic accident analysis itu nanti akan bisa menjelaskan 3 dimensi peristiwa sebelum terjadi, setelah dan sesaat. Oleh sebab itu nanti Korlantas Polri akan berkolaborasi dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan pendalaman diawali dengan gelar awal hal-hal yang kita temui di TKP tentunya nanti akan kita simpulkan apakah peristiwa laka lantas ini diduga mungkin kecepatan tinggi, mungkin remblong atau mungkin mengantuk. Ini nanti akan kita simpulkan setelah rangkaian kegiatan pendalaman, penyelidikan dan gelar awal nanti kita lakukan. Dan belum dapat dipastikan kalau itu remblong. Masih dalam penyelidikan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga mulai memeriksa kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan masalah over dimension and overload atau odol yang kerap memicu terjadinya remblong pada truk menjadi salah satu kemungkinan yang akan didalami. Memang truk odol memiliki kontribusi terhadap keparahan yang terjadi atau probability terjadinya masalah pengereman. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah odol ini masalahnya kompleks. Tidak bisa hanya di Kementerian Perhubungan, tidak bisa hanya di Kementerian PU, dan masalahnya juga menyangkut perdagangan, industri, Bappenas, PU, Kemenhub, dan yang lain-lain lah. Jadi kalau kita mau menyelesaikan odol itu juga harus secara kolektif kita petakan permasalahannya, terus solusi-solusinya masing-masing apa. Nah ini perlu satu dirijen atau satu leader yang mengkoordinasikan untuk menyelesaikan masalah odol. Sebelumnya, kecelakaan maut beruntun yang melibatkan truk terjadi di tol Cipularang KM 92 arah Jakarta pada 11 November 2024. Truk yang mengalami remblong menghantam 5 kendaraan yang di depannya. Sedikitnya 22 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan serupa juga terjadi di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada 31 Oktober 2024. Truk yang ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan.
Meski tak ada korban jiwa karena insiden tersebut, 6 orang dilaporkan luka-luka dan 16 kendaraan mengalami kerusakan. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai kecelakaan maut yang melibatkan truk akan terus berulang karena pemerintah tidak kunjung memperbaiki akar masalah angkutan logistik. Padahal negara perlu hadir untuk memberikan solusi terhadap carut-marut penyelenggaraan angkutan logistik di Indonesia. Kan kalau lihat penyebabnya kan angkutan barang. Jadi skala besar angkutan barang kita itu memang bermasalah logistik kita. Ini sudah demikian banyaknya persoalan, ya. Di undang-undang juga sebagai akar masalahnya apa? Ini persoalan, ya, kalau angkutan barang persoalan transaksi, jadi persoalan tarif yang begitu tidak diatur oleh pemerintah. Dengan liberal lah, ada kesepakatan antara pemilik barang dengan transporter atau pengusaha truk. Ini menyebabkan adanya transaksi yang paling murah. Jadi murah yang mana itu yang dipilih. Ya, dengan kemurahan itu di sisi lain juga kita itu pengemudi itu tidak memiliki upah standar. Sehingga pengusaha-pengusaha truk ini kan dia truknya boleh dikatakan mereka tuh mayoritas mereka pinjam di bank. Nah kalau mereka nggak dapat order, mereka kan nggak bisa mengambilkan angsuran. Sehingga berapapun diterimanya selama dia bisa membayar angsuran dan ya, untung sedikit lah. Tapi ini kan sangat membahayakan sekali tanpa dia memperhatikan kesejahteraan pengemudi, tanpa memperhatikan keselamatan perawatan kendaraan. Ini persoalannya di situ. Jadi begitu rendahnya itu akar masalahnya di situ. Makanya kita perlu merevisi Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 184. Di sisi lain, angkutan barang kita itu punglinya luar biasa. Mulai yang melakukannya itu mulai baju seragam sampai nggak pakai baju. Nah kalau itu yang melakukannya oknum aparat penegak hukum itu nggak bakal sanggup. Yang bisa beresnya ya presiden. Makanya sekarang kondisinya sudah kita itu keselamatan secara umum ini sudah darurat keselamatan jalan. Ya presiden kita harus bertindak, tidak bisa tidak. Benar pendapat pengamat transportasi, negara harus serius mengatasi sistem penyelenggaraan angkutan logistik demi menekan angka kecelakaan di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.